Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Materi hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat kekongruenan yang ada pada segitiga. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat kekongruenan pada bangun datar, di mana sifat-sifat pada kongruen bangun datar itu memiliki dua ciri. Di antaranya adalah sisi dan sudutnya sama panjang serta sama besar. Nah, di pembelajaran kita hari ini tujuannya adalah kalian dapat menjelaskan syarat dan sifat dua buah segitiga yang kongruen, dan yang kedua adalah kalian dapat menguji serta membuktikan dua buah segitiga kongruen atau tidak. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah paham dua buah bangun dikatakan kongruen kalau memiliki bentuk dan ukuran yang sama, di mana dua bangun datar tersebut dibuktikan jika sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau dua syarat ini terpenuhi, maka dua buah bangun datar tersebut dikatakan sebagai kongruen. Nah, kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar A dan gambar B. Kalau kalian perhatikan sekilas, gambar ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya, kalau misalkan ternyata di sini ukurannya adalah 3 cm dan 4 cm, dan foto yang di sebelahnya juga 3 cm dan 4 cm. Nah, kalau kalian lihat pada gambar ini, berarti gambar-gambar ini memiliki ukuran yang sama, di mana yang bagian bawah memiliki panjang sisi 3 sama-sama 3, dan bagian lebarnya memiliki panjang yang ukurannya 4. Otomatis berarti sifat yang pertama ini terpenuhi, yaitu sisi yang bersesuaian sama panjang. Lalu bagaimana dengan sudutnya? Tentunya sudutnya juga sama besar. Kenapa dikatakan sama besar? Karena sudut pada persegi panjang ini memiliki sudut 90 derajat. Otomatis gambar A dan gambar B memiliki sudut yang sama, yaitu 90 derajat. Lalu kalian perhatikan kasus yang kedua. Apakah gambar A dan gambar B dikatakan kongruen? Ya, tidak. Kenapa tidak? Karena kalau kalian lihat, sisi yang bersesuaian tidak sama panjang. Nah, karena sisi yang bersesuaian ini tidak sama panjang, maka dia dikatakan tidak kongruen. Tapi kalau kalian perhatikan sudutnya, di antara sudut-sudutnya ini sama-sama 90 derajat. Oh iya, betul, sama-sama 90 derajat. Tapi sisi yang bersesuaian tidak sama panjang, maka kedua buah gambar ini dikatakan tidak kongruen. Nah, bagaimana sih simbol antara yang kongruen dengan tidak kongruen? Kalau dua buah bangun dikatakan kongruen, simbolnya adalah seperti ini. Sedangkan kalau dua bangun dikatakan tidak kongruen adalah simbolnya seperti ini. Jadi kalian sudah harus bisa menuliskan mana bentuk simbol yang dikatakan kongruen dan mana bentuk simbol yang dikatakan tidak kongruen. Sampai di sini mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan lanjut ke bagian segitiga. Bagaimana dengan segitiga? Di pada segitiga ini kita memiliki beberapa sifat. Yang pertama, dua buah segitiga dikatakan kongruen dilihat dari sisi-sisinya. Kalau dua buah segitiga itu memiliki semua sisi yang sama panjang antara gambar yang pertama dengan gambar yang kedua, maka dikatakan dua buah segitiga itu sudah dipastikan kongruen kalau sisinya semuanya sama. Dan yang kedua, kalau sudut sisinya sama. Contoh misalkan di sini kalian lihat simbol dua garis ini dan dua garis ini, berarti sisi yang di sebelah kiri ini mereka sama panjang. Dan ada simbol sudut di sini dan sudutnya sama besar. Lalu sisi yang bagian bawah juga sama panjang. Jadi kalau di antara segitiga ini sudut sisinya ini sama atau bersesuaian, maka kedua buah segitiga tersebut dikatakan kongruen. Ingat, lihat pada gambar bahwa sudutnya harus diapit oleh
sisi-sisi yang sama panjang. Tapi kalau sudutnya di bagian sini bagaimana, Pak? Kalau sudutnya di bagian sini bisa jadi dia tidak masuk kriteria. Dan yang ketiga adalah sudut sisi sudut. Jadi kalau ada dua buah segitiga memiliki dua sudut yang sama besar dan satu sisi yang sama panjang, maka dikatakan segitiga tersebut saling kongruen. Yang ketiga, sudut-sudut sisi. Nah, sudut-sudut sisi ini berarti ada dua buah sudut dan satu sisi yang sama. Apa bedanya dengan yang kedua? Letak sisinya berada di apit antara sudut dan sudut. Sedangkan kalau yang keempat ini adalah sudut-sudut sisi. Jadi sisinya berada di luar sudut. Nah, yang akan kita pelajari hanya tiga ini untuk membuktikan bahwa segitiga tersebut kongruen. Yang pertama, kita lihat kasus yang pertama di sini. Ada dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga DCE atau CDE ya. Nah, kita akan membuktikan dua buah segitiga ini apakah kongruen atau tidak. Kita lihat pembuktiannya. Yang pertama, panjang AC ini sama dengan panjang CE. Kenapa? Karena ada simbol di sini mengatakan bahwa dia sama panjang. Jadi sudah dapat satu sisi yang sama panjang. Yang kedua, panjang DC sama panjang dengan panjang BC. Maka kita dapat sisi yang kedua. Dilihat dari mana? Dari simbol ini. Lalu di kelas 7 kalian sudah belajar tentang sudut, bahwa sudut yang DCE dengan ACB saling apa nih? Di kelas 7 kalian sudah belajar tentang sudut yang seperti ini. Nah, ini sudut apa ini? Sudut saling bertolak belakang ya. Karena sudut saling bertolak belakang itu besarnya itu sama, maka dikatakan bahwa sudut DCE sama dengan sudut ABC. Maka kita dapat keterangan bahwa sudutnya juga sama besar. Nah, maka jawaban yang mana? Ada dua sisi yang sama panjang dan ada satu sudut yang sama besar. Maka jawabannya adalah sisi sudut sisi. Jadi bangun datar ini antara segitiga ABC dengan segitiga DCE itu kongruen. Memenuhi sifat apa? Memenuhi sifat sisi sudut sisi ya. Jadi keterangannya bahwa dua buah bangun tadi dikatakan kongruen. Kenapa? Karena sisi sudut sisi ini. Nah, itulah pembuktiannya. Kita lihat contoh yang kedua. Di sini ada dua buah segitiga yang berwarna biru dan berwarna kuning. Kita akan buktikan apakah dua buah segitiga ini dikatakan kongruen atau tidak. Di sini ada keterangan simbol garisnya sama, otomatis berarti PQ sama dengan QR dan PS sama dengan RS, PS sama dengan SR. Lalu karena dua buah segitiga ini nempel, kalian bisa lihat SQ sama dengan SQ. Karena satu buah segitiga itu bentuknya seperti ini, PQS dan QRS. Jadi otomatis SQ dan SQ sama panjang. Maka dari keterangan ini kita dapat ini adalah sisinya yang dibandingkan, ini juga sisinya yang dibandingkan, dan ini juga sisi yang dibandingkan. Maka dua buah segitiga ini dikatakan kongruen, memenuhi syarat sisi ya. Jadi sisi-sisinya sama panjang semua. Nah, itulah cara bagaimana membuktikan kedua buah segitiga dikatakan kongruen atau tidak. Jadi kalian buktikan antara sisi sudutnya, apakah sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Oke. Nah, ini silakan kalian coba buktikan apakah dua buah segitiga tersebut dikatakan kongruen atau tidak. Hasilnya silakan nanti kalian presentasikan di dalam kelas. Sekian
Sekian dari Bapak, terima kasih, selamat mengerjakan.